Ya, pemirsa, Polda Jawa Barat melibatkan Kompolnas dan juga Komnas HAM dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lalu apa sebetulnya peran kedua lembaga dalam penanganan kasus yang sudah berjalan 8 tahun ini? Kita akan tanyakan langsung pada Komisioner Kompolnas, ada Yusuf Warsim. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Baik, Pak Yusuf, yang pertama mungkin dapat digambarkan kepada masyarakat sebetulnya apa tujuan dan juga peran dari Kompolnas kemudian ini dilibatkan dalam penanganan kasus Vina ini untuk menyatakan juga bahwa sebetulnya pihak kepolisian ini tidak menangani sendiri, ada pihak eksternal juga begitu ya yang saat ini ikut mengawasi, Pak Yusuf, seperti apa? Baik, ya tugas kami Kompolnas itu diberikan kewenangan mengawasi kinerja Polri. Jadi kami diminta atau tidak, kami itu diberikan kewenangan untuk mengawasi secara fungsional, memantau dan menilai kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Nah, termasuk di dalam kasus penanganan kasus pembunuhan Vina ini. Sejak viral kami terus melakukan pemantauan. Kami sendiri juga sudah mendatangi Polda Jawa Barat. Kami juga sudah bertemu dengan tim penyidik, baik tim penyidik yang 8 tahun yang lalu, juga tim penyidik yang baru pada saat ini di Polda Jabar. Kewenangan Kompolnas dalam hal ini adalah meminta klarifikasi terkait dengan penanganan kasusnya, apalagi ini kasus yang mendapatkan sorotan publik. Sejak adanya film Vina, kasus ini yang sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, viral karena memang ada DPO yang belum tertangkap pada waktu itu, sehingga ini menjadi perhatian masyarakat. Nah, kami terus mengawasi, meminta klarifikasi bagaimana penanganan pengawasan yang lalu, apakah penanganan penyidikan yang lalu, apakah ada hambatan-hambatan, termasuk apa hambatan ketika mencari daftar pencarian orang pada 8 tahun yang lalu hingga tidak mendapatkan hasil, baru kemudian pada saat ini di antara salah satunya itu yang telah ditangkap, ditahan, yang bernama Peggy alias Peron yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kami sebagai pengawas eksternal mendorong agar penanganannya ini secara profesional. Kami sendiri juga telah banyak memberikan masukan, saran. Kita lihat beberapa 8 tahun lalu proses penyidikannya sendiri memang ada beberapa catatan kelemahan. Tentu kami sarankan apakah ini bisa dilakukan penyempurnaan kembali pada proses penyidikan pada saat ini dengan tersangka Peggy. Ini tentu kita dorong. Oke, baik. Pak Yusuf, artinya kalau yang tadi Anda sampaikan bahwa selain dari banyaknya tekanan dari masyarakat begitu ya, untuk kemudian ini Kompolnas dilibatkan, akan tetapi mengapa selama 8 tahun baru kali ini Kompolnas dilibatkan, dan apakah ini bukan menjadi indikasi bahwa adanya kesalahan prosedural begitu seperti yang Anda sampaikan? Apakah Kompolnas juga melihatnya seperti itu? Karena kan pada prinsipnya Kompolnas itu menerima saran dan keluhan. 8 tahun yang lalu kami sudah konfirmasi juga ke kuasa hukum, tidak pernah menyampaikan keluhan ke Kompolnas 8 tahun yang lalu. Yang tercatat dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya 8 tahun yang lalu itu pernah membuat pengaduan ke Komnas HAM, tidak pernah membuat Kompolnas. Nah, kasus pembunuhan Vina dan Eki sendiri 8 tahun lalu tidak mendapat perhatian publik. Kan baru sekarang ini karena faktor ada film Vina yang mendorongnya. Nah, karena ini menjadi perhatian publik, disorot, tentu Kompolnas melihat ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan profesionalisme di dalam penyidikannya, termasuk ada keluhan-keluhan yang lalu diduga tidak sesuai dengan prosedur, misalnya seperti itu, maka kami memberikan atensi terus hingga saat ini, dan kami meminta klarifikasi langsung. Oke, meminta klarifikasi langsung artinya apakah selain dari meminta keterangan dari saksi-saksi pihak kepolisian, apakah harus juga meminta keterangan dari penyidik maupun dari Kapolres Cirebon begitu yang pada saat 8 tahun silam menangani kasus ini? Menurut Pak Yusuf selaku Komnas HAM bagaimana kira-kira?
kami Kompolnas sudah bertemu dengan penyidik. Jadi Kompolnas tidak berfungsi sebagai penyidik, tapi sebagai pengawas. Siapa yang kita awasi adalah kinerja penyidikannya. Penyidik yang kita minta klarifikasi, tim penyidik yang 8 tahun lalu, ada penyidik Polresta Cirebon, kita sudah bertemu dan mintakan bagaimana proses penanganannya pada waktu itu, bagaimana proses pelimpahannya di Polda Jabar, apa yang melandasi penyidikannya dilimpahkan di Polda Jabar. Itu kita minta informasi itu kepada penyidik, termasuk mengapa tidak tertangkap 3 DPO yang itu sudah disebutkan dalam pengadilan, apa hambatan-hambatannya, itu yang kita tanyakan langsung kepada penyidik, dan penyidik telah memberikan klarifikasi dan penjelasan, salah satunya terkait dengan tidak tertangkapnya 3 DPO yang lalu itu, ya penyidik paling mendasar tidak yakin dengan petunjuk dan tidak cukup bukti untuk meyakini identitas yang dimaksud Peggy. Yang dimaksud Peggy tentu yang dimaksud Peggy pada saat ini itu tidak yakin mereka dengan petunjuk dan tidak cukup bukti, karena memang pada waktu itu ya berpandangan penyidik itu gelap karena dari keterangan terpidana tersangka pada waktu itu berbeda, dan malah ada yang mencabut BAP-nya sehingga penyidik gelap. Itu yang pertama. Yang kedua juga faktor keseriusan, fokus untuk terus mencari petunjuk-petunjuk, itu yang tidak kita lihat keseriusannya, karena memang yang bisa dipahamin ketika akan fokus karena keterbatasan personil, penyidik harus menangani perkara lain juga yang harus tuntas diselesaikan. Nah, itu juga menjadi hambatan fokus untuk mencari petunjuk-petunjuk. Nah, sekarang karena itu sudah viral, menjadi perhatian publik, ya memang harus responsif. Yang menjadi masalah kalau penyidik Polri tidak responsif, itu menjadi masalah. Tentu ini kami dorong tetap secara profesional dan penuh kehati-hatian di dalam membuktikan apakah Peggy yang dimaksud pada saat ini adalah Peggy yang memang diduga pelakunya. Tentu ini didasarkan bukti-bukti yang kuat agar benar-benar meyakinkan bahwa Peggy yang dimaksud selama ini yang dijadikan DPO ya Peggy yang ditahan dan ditetapkan tersangka pada saat ini yang kita dorong. Oke, baik. Artinya kalau yang Anda sampaikan tadi klarifikasinya dari penyidik adalah tidak yakin dengan petunjuk, kemudian juga lebahnya alat-alat bukti, sehingga ini untuk kemudian mendasari pada pengakuan-pengakuan saksi saja mengandalkannya ya, Pak Yusuf. Nanti kita harapkan juga tentu dengan adanya pengawasan langsung dari Kompolnas ini dapat semakin terang benderang. Terima kasih kalau begitu atas waktu dan juga informasi Anda, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat malam dan sehat selalu, Pak Yusuf. Terima kasih, selamat malam. Dan juga banyak ancaman.